merupakan tampilan atau simulasi dari media pembelajaran yang saya buat melalui web Linktree. Ini merupakan tampilan proses pengerjaannya, hingga nantinya tampilannya bakal seperti ini. Di antara komponen-komponen dalam media pembelajaran ini adalah absen atau kehadiran, kemudian pengenalan materi, kemudian latihan atau bisa juga disebut dengan lembar kerja peserta didik, nanti ada di sini. Dan ada menu yang keempat, yaitu chat guru, hingga nantinya si peserta didik bisa langsung bertanya melalui WA kepada guru terkait materi pembelajaran yang kurang dipahami. Nantinya yang dibagikan kepada peserta didik itu adalah yang ini. Setelah kita buat jadi seperti ini, tinggal kita share. Setelah kita share nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau dalam HP juga sama, mungkin bedanya ukurannya lebih kecil. Saya sudah buka di sini. Ada menu absen, pengenalan materi, latihan hari ini, dan chat guru. Ketika peserta didik mengklik absen, maka akan muncul diarahkan kepada link absen yang telah dibuat melalui Google Form. Ini adalah tampilan daftar hadir siswa atau absen yang telah dibuat. Nanti peserta didik tinggal mengisinya, tanggal pembelajarannya tanggal berapa, nama lengkapnya siapa, kemudian kelas berapa, dan ujungnya keterangannya apakah hadir untuk mengikuti pembelajaran atau izin atau sedang sakit. Nanti dikirim, ini akan secara otomatis masuk ke data yang ada di guru, sehingga guru nanti bisa mengetahui siapa saja yang mengikuti pembelajaran melalui media pembelajaran ini. Nanti jika peserta didik sudah mengisi absen, ini tinggal kembali lagi ke menu awal. Yang ini bisa di close, kemudian masuk kepada pengenalan materi. Peserta didik klik pengenalan materi, nanti akan diarahkan ke sini, ke file yang sudah diupload oleh guru melalui Google Drive, atau bisa juga kalau ada yang sudah memasukkan materinya ke YouTube, nanti diarahkan ke YouTube. Ini contoh tampilan media pembelajaran yang sudah saya upload, dibuat dan dibuatkan link melalui Linktree ini. Di dalamnya terdapat IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik terkait dengan pembelajaran pertama tentang asa atau waktu. Kemudian tujuan pembelajarannya apa saja, nanti peserta didik bisa mengetahui tujuan dia mempelajari tema ini, materi ini untuk apa, targetnya sampai mana, gitu kan. Kemudian ada deskripsi KD-nya, di mana di sini adalah suatu keharusan atau kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik ketika telah selesai mengerjakan atau mengikuti pembelajaran ini. Ini merupakan tampilan awalnya, temanya, kemudian ungkapan komunikatif mengenai waktu. Ini untuk menanyakan waktu pukul berapa sekarang, dan ini untuk penyontoh kalimat untuk menjawab dari pertanyaan yang tadi. Kemudian masuk pada pembelajaran pertama, meliputi ilmu produk kosakata. Karena kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab ini merupakan kunci pokok, terutama bagi anak tingkat dasar, untuk memudahkan kepada pembelajaran selanjutnya. Kuncinya ada di kosakata. Kemudian lihat di sini ada
arahan atau keharusan dari guru. Perhatikan, dengarkan, dan ucap ulang, kemudian hafalkan nomor berikut ini. Nanti guru bisa, harusnya sih ini dibuat link YouTube ya, soalnya nanti kan si peserta didik bisa mendengarkan dulu, kemudian mengucap ulang, mengulang-ulang kembali sampai dia lancar membacanya dan bisa dengan mudah menghafalkan mufrodat ini. Ini jadi materi. Kemudian selanjutnya masuk tarkib. Ini adalah susunan kalimat yang akan dibahas pada tema ini. Secara umum sih sama dengan mufrodatnya ya, karena ini mengacu pada materi waktu. Ada tambahannya di sini. Jadi untuk menegaskan waktu pada angka yang tepat, nanti kan peserta didik membaca ini akan tahu ketika ada tamaman maka itu akan menunjukkan tepat, dan menyatakan lebih atau jam pukul 11 lebih, nah nanti menggunakan waw, wa. Kemudian sedangkan untuk menyatakan kurang, nanti peserta didik bisa membaca di sini menggunakan illa. Ini merupakan arahan dari guru yang dibuat sesederhana mungkin agar peserta didik mampu memahaminya. Kemudian diberikan juga contoh dalam media pembelajarannya seperti ini, asatul wahid wa rubu, maka artinya pukul 1.15, 1 lebih 15. Sampai pada sini. Kemudian ada tambahan lagi untuk pagi hari memakai sobahan, siang memakai naharon, kemudian sore hari masaan, dan malam hari lailan. Ini biasanya hanya untuk menegaskan waktu yang dimaksud. Diberikan pula juga contohnya di sini agar peserta didik lebih memahami. Dan nanti ketika peserta didik sudah dirasa paham mengenai materi ini, nantinya peserta didik akan diarahkan atau dibimbing kembali lagi ke menu awal. Masuk pada menu latihan hari ini. Diklik latihan hari ini, nanti akan diarahkan ke lembar kerja peserta didik. Nah, ini merupakan lembar kerja peserta didik yang saya buat melalui Google Form. Karena ini pembelajaran online, jadi sedemikian rupa kita memudahkan peserta didik untuk mengisi baik itu absen, materi, maupun juga lembar kerja yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini meliputi tema, kemudian nama lengkapnya, nama lengkap siswa, kelas, tujuan pembelajaran, dan juga yang paling penting adalah langkah-langkah kegiatan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Ini hanya salah satu contoh saja yang saya buat. Langkah-langkah kegiatannya: 1. Peserta didik berdoa sebelum pembelajaran. 2. Mengisi kehadiran. Yang 3. Mempelajari materi yang ada tadi di media pembelajaran. Nah, setelah peserta didik memahami atau membaca, kemudian mereka diarahkan untuk mengerjakan latihan-latihan seperti contoh soal yang saya buat. Ini merupakan mencocokkan kalimat dengan jawaban yang seharusnya. Di sini saya menggunakan Google Form. Nanti Google Formnya di set menjadi quiz supaya ketika peserta didik beres mengerjakan latihan ini, nanti akan ada skor atau nilai yang otomatis muncul, bisa dilihat langsung oleh peserta didik ketika selesai mengerjakan latihan ini. Ini bisa dikreasi oleh para guru sedemikian rupa, sekreatif mungkin, dan juga pertanyaan yang jelas dan dibuat sesederhana mungkin dan menarik.
Kemudian setelah peserta didik mengerjakan latihan ini hanya untuk mengetes atau mengetahui kemampuan, pemahaman atau hafalan peserta didik sejauh mana mereka menghafalnya. Kemudian setelah peserta didik mengerjakan ini diarahkan untuk ke al-muhadasah atau hiwar, yaitu mereka disuruh untuk mempraktekkan, memeragakan percakapan seperti contoh Munir dan Hamdan. Dan nantinya ini peserta didik merekam, dibantu atau dibimbing oleh kakaknya atau orang tuanya di rumah. Nanti dibuat rekaman videonya dan dikirim melalui chat WA guru. Nah, dari sini nanti kan peserta didik ada di menu utama ada chat guru. Dari chat guru ini peserta didik bisa mengirim langsung WA kepada gurunya dan mengirimkan video hasil rekamannya tadi. Nah, setelah mereka mengirimkan video tadi, maka peserta didik di sini klik sudah kirim melalui chat dan di sini kirim untuk nanti melihat hasil dari tugas yang mereka kerjakan. Nah, mungkin sejauh ini merupakan contoh media pembelajaran online mata pelajaran bahasa Arab kelas 6 dan juga termasuk di dalamnya ada lembar kerja peserta didik yang memuat komponen-komponen tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya juga masih belajar dalam membuat ini. Mudah-mudahan saya bisa terus mengembangkannya, terus belajar dan belajar. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.